Baik, pada kali ini kita akan mempraktekkan modul paket tracer 15.6.1, yaitu mengkonfigurasi IP versi 4 dan IP versi 6 pada static root dan default root. Nah, di sini konfigurasinya ada yang static, default, dan floating static root katanya. Kita buka dulu modulnya atau file PDF-nya. Nah, di sini ada tabel alamat, berarti ISP isinya ada 2, customer server 1, ini routernya ada 2 ISP ya. Nah, di sini objektifnya juga sudah kelihatan, static, floating untuk default root, yang ini versi 6 nya default root, kemudian static root to internal LAN versi 4, IP versi 4, kemudian static root dan floating static root to internal LAN IP versi 6, kemudian terakhir ada host root IP versi 4 dan IP versi 6. Nah, di sini ada, berarti ada 41, 42, 43, 44, 45. Ada 5 bagian ya. Ada 5 bagian dimana di dalamnya ada langkah-langkahnya. Baik, kita download terlebih dahulu file PK-nya. Nah, di sini kita buka file PK-nya. User profilnya kita ganti dulu. Nah, kita perhatikan dulu apa namanya, topologinya ya. Kita perhatikan topologinya. Di sini ada 2 LAN, LAN 1 dan LAN 2, di mana 2 LAN itu terhubung ke edge router, dan edge router mempunyai 2 koneksi ke ISP. Nah, 2 koneksi, satu koneksi ke ISP1, satu lagi ke router ISP2. Nah, ISP1 dan ISP2 itu dia saling terkoneksi, kemudian juga terkoneksi ke customer server. Ini seperti ini ya. Kemudian kita akan langsung saja ke bagian 1, mengkonfigurasikan static dan floating static default root IP versi 4. Nah, karena di sini default root berarti kita akan konfigurasikan IP dengan network 0.0.0 ya, dimana kita konfigurasinya yaitu di edge router katanya. Kita buka edge router. Di edge router kita enable dulu, masuk ke configure global. Nah, kita akan masukkan
default router ya, IP versi 4. Kita tulis IP root 0 dengan IP 000, kemudian netmasknya 000, kemudian untuk next hopnya itu berarti ke ISP1 ya. ISP1 berarti yang ada di sini 10 kita cek ISP1 10 berapa, 10 1 ya. Nah, berarti 10 1. Nah, kemudian yang kedua, langkah kedua itu adalah konfigurasi floating static root. Berarti sama IP rootnya 0.0.0, netmasknya sama. Nah, cuman karena ini floating atau backup link gitu ya, dia linknya harus beda jalur. Nah, berarti ke ESP2 kita cek ESP2 serialnya berapa, 10 5. Nah, berarti kita tulis 10, networknya 10 5. Nah, karena ini backup, kita kasih administratif distance-nya lebih besar daripada yang statik, yaitu 1 daripada yang defaultnya. Nah, ini kita tambahkan angka 5. Sudah. Kemudian selanjutnya yang IP versi 6-nya sama dengan 41 ya. Ini default root tapi yang IP versi 6-nya. IP versi 6 root. Nah, kalau yang default root untuk IP versi 6 adalah 0. Kemudian, nah kita lihat untuk ESP1 IP versi 6-nya berapa? Berarti yang ini ya. Nah, serial yang ini IP versi 6-nya berapa? 2001 DB8 A 1. Nah, seperti ini next hop-nya. Nah, kemudian langkah keduanya yang floatingnya ya, kita masukkan floatingnya. Nah, floatingnya itu ke ISP2 ya, dengan administratif distance-nya 5. Nah, kita cek yang ini serial yang ISP2 berapa. IP address versi 6-nya itu 2.21 ya. Nah, ini 2 1. Nah, kemudian kita tambahkan HD-nya 5. Lanjut, ini sudah part 2. Kita masuk ke part 3, yaitu konfigurasi to the internal LAN, routing ke internal LAN. Nah, di sini katanya di ISP1 ya. Kita tutup saja ini. Kita ke router ISP1. Nah, di sini kita akan konfigurasikan rute LAN ini ya, LAN 1 dan LAN 2 supaya bisa terbaca oleh router ISP1. Enable, kemudian configure terminal, kemudian kita masukkan IP route-nya yang LAN 1 itu 192.168.10.16, ini networknya. Kemudian
/28 ya, berarti netmasknya 255 28 itu 2 pangkat 4 16 berarti 240. Kemudian untuk next shopnya berarti harus yang ini ya. Nah di sini berarti kalau kita pakai IP berarti yang ini, IP yang edge rootnya ya. Yang ini kita cek edge yang ini 10 berapa. Nah yang ini 10 kayaknya ini 10 2 yang ke SP1 kan ini 1 berarti yang kedua. Nah, berarti 10 2 kita enter. Nah kemudian untuk yang keduanya adalah LAN keduanya ya, LAN 2 IP root 192.168, LAN 2 nya 1132 kemudian ininya 27 1132 /27 itu 2 pangkat 5 berarti 32 255 254. Ini masih sama next shopnya karena di jalur yang awal. Kemudian langkah selanjutnya yaitu plottingnya, kita buat plottingnya. Nah yang tadi LAN ini melalui serial yang ke ISP1. Nah berarti kalau yang kedua maka ke serial yang ini ya. Nah tapi kan yang reach atau yang langsung ke SP1 itu adalah interface yang SP2, berarti next shopnya yang ini ya, next shopnya yang di SP2. Kita tulis IP root dengan 2 10 16 25 240. Nah kita cek SP2 bukan yang serialnya ya, tapi yang ini yang berarti yang gigabit ini ya, 198.0.0.2. Kita tambahkan distance-nya ya, distance-nya 5 karena ini backup atau floating root. Root 19.68 untuk yang LAN 2 254, kemudian 198.0.0.25. Nah ini sudah kita cek ketika ini directly ini sudah ya. Kemudian untuk IP versi 6 nya ya, nah kita juga masukkan yang IP versi 6 di ISP1, jadi LAN 1 dan LAN 2 yang IP rootnya versi 6, IP versi 6 root. Kita cek 2001 DB8 110, kemudian slash 64
kita cek untuk alamat IP versi 6-nya adalah yang ini ya, 201 DP8 A12. Kita enter, kemudian yang ininya berapa, 11 ya, 111 LAN 2 nya 1 DP8 211 benar 11 ya, 111 networknya, kemudian ada yang salah, 64 ininya masih sama, workshopnya nah selanjutnya kita buat yang plottingnya katanya ya, plotting to internal, berarti backupnya, link backup ke lewat ISP2, berarti IP versi 6 root 2001 DP8 110 64. Nah, di sini kita cek networknya ganti ke gigabit yang ada di sini ya. Kita cek gigabit berapa di ISP2, yaitu yang ini ya, 201 ini berarti DP8 F2. Nah, karena ini backup berarti kita tambahkan distance-nya. Distance-nya tetap sama ya, 5 tadi. Nah, kemudian IP versi 6 root 201 DP8 111/64, ini LAN 2 ya, 201 DP8 F2, distance-nya 5. Nah, ini kita sudah konfigurasi bagian 4 ya. Nah, katanya di bagian 4 ini jika konfigurasinya komplit, benar ya, maka kita bisa ping web server dari LAN 1 dan LAN 2. Kita cek saja dari PC A, kita ping ke ini ya, web servernya 198.0.0.10. Kita tunggu beberapa saat. Nah, itu sudah ada replay ya. Kita cek jalurnya yang mana, pakai tracer 198.0.0.10. Nah, ini jalurnya pakai 10.10.1. Nah, 10.10.1 itu adalah IP dari ISP1 ya, yang serial, yang ke edge router, berarti yang ke atas ya.
Baik, kita coba lagi ping. Tadi ada kesalahan IP ya, IP yang di tracersnya salah tadi ya. Nah, tracersnya ini 192 harusnya 198, ping 192.198.0.0.10 ini adalah ini ya, IP server ini. Bisa, kemudian kita tracer 198.0.0.10. Nah, di sini melalui 10.10.1 ya. Nah, 10.10.1 itu adalah IP ISP serial di router ISP1. Nah, bagaimana kalau kita matikan atau kita ya mau dihapus juga boleh ini apa line atau koneksi dari edge router ke ISP1. Kira-kira apakah bisa masih nyala atau bisa terkoneksi ke server? Kita ke interface S000. Ini di SP1 ya, kita yang ini. Kemudian kita shutdown ya, shutdown. Nah, shutdown ininya sudah merah, tanda ini tanda berarti down ya. Kita cek lagi di PCA, kita coba ping apakah masih bisa di ping kalau di line ke SP1 nya down. Nah, ternyata masih bisa ping. Kemudian kira-kira ke mana jalurnya? Kita pakai command reset 198.0.0.10. Nah, ini jadi 10.10.5. Berarti pindah jalur ya, pindah jalur ke sini. Nah, 10.10.5 itu adalah IP dari ISP5. Nah, ini. Baik, kita lanjut ke part terakhir. Nah, part terakhir itu configure host root katanya ya. Karena server ini cukup cukup sering diakses, maka kita harus membuat host root katanya. Jadi rootnya langsung ke servernya. Jadi kita masuk ke ini, kita nyalakan lagi terlebih dahulu interface-nya. Udah nyala. Nah, kita masuk ke edge router. Di sini kita mengkonfigurasi host root ya, supaya bisa terbaca oleh LAN 1 dan LAN 2. Kita enable lagi configure terminal, kemudian kita masukkan IP, terus web servernya berapa, 98.0.0.10. kemudian karena ini host root maka menggunakan IP subnet mask full ya. Ini 255.255.255. Nah, kemudian next hop-nya adalah ke yang serial yang ISP1 terlebih dahulu ya. Nah, yang di sini 10.01. Kemudian selanjutnya kita buat floatingnya atau backupnya IP route 98.0.0.10.255.255. Nah, ininya berarti pindah ke ISP yang ini ya, yaitu
yang serial di sini, berarti 10 10 10 5. Nah, sama di sini floating, berarti tambahkan di stand administratif stand-nya 5. Ini sudah IP versi 4, kemudian IP versi 6 kita konfigurasi juga di langkah keduanya, yaitu 201 DB8 FS 10. Nah, di sini slashnya slash 18. Kemudian kita cek serial yang di sini, ISP1 serialnya adalah A11. Ini makeshotnya. Kemudian kita masukkan juga routingnya ya, backupnya. Nah, kalau yang backupnya berarti ke ISP2. Nah, ini ya, tinggal ini. Nah, di stand-nya adalah 5. Sepertinya ada yang salah ya. Di sini, oh iya, ini harusnya bukan A, tapi 1 ya. Nah, kelihatan, berarti kita edit dulu yang ini. Tidak tambahkan no. Kemudian kita ulangi lagi ya. Nah, ini 1. Nah, kita sudah menambahkan hot fruit. Kita cek dari sini pin 80010 ada ya. Kemudian kita ping ke IP versi 6-nya, ping 201 DB8 F10. Nah, ini ada, berarti routingnya sudah berhasil. Dan insya Allah kalau ini di sini bisa di ping, berarti ke sini ke SP1 maupun ke SP2 dan ke edge router itu bisa di ping juga. Sekian, terima kasih.